Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait kasus penipuan online. Jadi, saya buat video ini karena saya menganggap ini penting untuk saya jelaskan. Karena bukan hanya cukup satu kali ini, sudah ada beberapa klien yang datang ke kantor kita dan menceritakan keluh kesahnya terkait permasalahan hukum yaitu penipuan online. Nah, jadi hari ini penipuan online itu benar-benar marak ya di media sosial, dan ada beberapa modus, berbagai macam modus yang digunakan oleh sang penipu. Di video ini saya akan menjelaskan satu modus yang digunakan oleh penipu, dan ini real, kisah nyata yang dialami oleh klien kami. Jadi ceritanya, si korban ini dia ingin mengajukan pinjaman secara online. Nah, akhirnya dia mendapatkan satu pamflet sponsor ya, pinjaman online di Facebook. Nah, di pamflet tersebut tertera bahwa si pemberi pinjaman adalah perbankan, seolah-olah benar-benar resmi perbankan. Lalu di dalamnya ada nomor WA admin. Nah, akhirnya korban menghubungi admin tersebut. Setelah dihubungi, ya tanpa korban ini mengecek keabsahan bank tersebut atau mengecek apakah benar-benar bank yang tercantum di pamflet adalah bank yang resmi mengeluarkan pinjaman online. Dia nggak mengecek sama sekali si korban ini. Nah, singkat cerita, akhirnya si korban menghubungi admin. Nah, ketika dihubungi, si korban ini mengajukan pinjaman sejumlah 5 juta rupiah tanpa agunan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan maksudnya. Akhirnya si korban ini diminta oleh admin untuk memfoto dirinya, foto selfie, lalu membuat video singkat yang isinya video adalah mengatakan bahwa si korban ini benar-benar meminjam uang sejumlah 5 juta di bank tersebut. Karena percaya ya, tanpa cross check, akhirnya si korban menyanggupi persyaratan tersebut. Nah, setelah mengirimkan biodata termasuk foto KTP, foto wajah, lalu sevideo, si admin ini menghubungi lagi korban mengatakan bahwa dana 5 juta tersebut itu tidak dapat dicairkan kecuali kalau korban sudah melakukan registrasi untuk pencairan dana tersebut sejumlah 250.000. Nah, tidak pikir panjang karena terdesak kebutuhan, si korban ini mentransfer uang sejumlah 250.000 di rekening yang dikirimkan oleh admin. Setelah ditransfer, ternyata admin menghubungi lagi bahwa terdapat kendala. Jadi harus registrasi ulang sejumlah 250.000. Akhirnya si korban ini mendatangi saudaranya, karena memang nggak punya uang, mendatangi saudaranya. Ia meminta saudaranya untuk mentransfer uang 250.000 tersebut. Setelah ditransfer, ternyata dana 5 juta tersebut pun tidak cair, belum dikirimkan ke rekening korban. Nah, akhirnya si penipu ini bilang bahwa untuk pencairan dana maka harus mentransfer sejumlah uang 1 juta di akun marketplace yang digunakan oleh sang penipu. Lalu kemudian si korban ini dia mendatangi BRI Link ya. Lalu petugas BRI Link tersebut tanpa ragu ya, karena atas permintaan korban, dia mengirim sejumlah uang di Briva ya, di nomor Briva marketplace yang dikirim oleh penipu. Terkirimlah yang awalnya 1 juta lalu melonjak jadi 3 juta, seolah-olah psikologinya yang dimainkan, psikologi korban dimainkan. Setelah korban ini mengirim sejumlah uang 3 juta rupiah ya, kalau di total keseluruhan 3 juta rupiah, akhirnya si penipu bilang gini, kalau saudara tidak mengirimkan uang kembali, si penipu minta dikirim 2 juta. Kalau tidak mengirimkan uang 2 juta berikutnya, maka uang yang 3 juta tadi itu tidak dapat dicairkan, plus pinjaman 5 juta tidak dapat dicairkan. Jadi diiming-imingi kalau uang yang sudah terlanjur ditransfer nanti akan dikembalikan, sekaligus akan
pinjaman yang 5 juta tersebut akan pula dicairkan. Akhirnya si korban karena dia takut daripada nanti kehilangan yang 3 juta sudah terlanjur transfer dan tidak mendapatkan pinjaman, akhirnya si korban ini meminta lagi ke petugas Briling untuk mengirimkan sejumlah nominal sejumlah uang nominal 2 juta rupiah tersebut. Begitu terus, akhirnya sampai itu terkirim sejumlah 23 juta ya, 23 juta rupiah. Nah, setelah terkirim sampai 23 juta rupiah tanpa sadar si korban akhirnya mendapatkan kerugian sejumlah nominal tersebut dan si admin ini tidak dapat dihubungi kembali. Dan ternyata setelah dicek foto yang digunakan oleh admin ini, ya karena dia mengaku-ngaku sebagai petugas resmi, itu fotonya adalah foto mengambil di Google, dan bank yang dicantumkan oleh si admin itu di pamflet tadi, di iklan di Facebook tadi, ternyata bank tersebut tidak pernah memiliki program pinjaman secara online. Dari kasus ini saya berharap teman-teman cukup untuk berhati-hati ketika bermedia sosial ya, apalagi terkait iming-iming ataupun hal semacam ini yang mengarah kepada penipuan online. Kenapa? Karena untuk menindaklanjuti perkara ini cukup ada beberapa kesulitan ya, saya katakan seperti itu. Effortnya harus benar-benar kuat, karena apa? Rekening yang digunakan oleh si penipu ternyata itu bukan rekening milik pribadinya. Lalu kemudian si penipu ini memang bentuknya jaringan, dia tidak mandiri dan berpindah-pindah tempat, dan ketika uang ditransfer itu langsung diambil ya sama penipu, langsung uangnya itu diambil. Jadi ada pencucian uang di situ, lalu dikirim entah kemana gitu. Jadi bagi teman-teman untuk lebih berhati-hati terhadap kasus penipuan online semacam ini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.